Diam. Oke, mana ininya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Nah, ini saya boleh diceritakan ada apa yang bisa saya bantu ini, Pak? Baik, Bu, perkenalkan nama saya Tuju Haris. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya untuk melakukan coaching ini. Mhm. Jadi saat ini saya sedang memiliki usaha di bidang kuliner, Bu, Oke. dan dan akhir-akhir ini mengalami penurunan omset. Boleh diberitahu secara spesifik apa yang terjadi dengan usaha Bapak? Ya, jadi sejak kasus pertama COVID-19 mencuat di Indonesia tanggal 2 Maret 2020, kebetulan memang itu letaknya di Depok ya pertama kali dan Oke. jaraknya sangat dekat dengan saya yang ada di Bogor, dan itu mulai berdampak tuh, orang mulai khawatir untuk bepergian ke luar. Nah, lalu dihantam dengan PSBB ya, dengan PSBB itu yang membuat kami semakin sulit karena orang-orang kan tidak boleh makan di tempat. Oke. Nah, efek yang terjadi, dari kekurangan omset itu apakah hanya karena orang-orang tidak ada yang mendatangi restoran ataukah sampai ternyata Bapak harus mem-PHK karyawan contohnya? Jadi gini, jadi PSBB awal-awal itu kan aturannya tidak boleh makan di tempat ya. Oke, Nah, tidak heeh, boleh makan di tempat sehingga kami yang biasanya membuka kedai itu untuk keluarga, ya keluarga makan bersama gitu kan, atau teman-teman ketemuan di sana mhm menjadi mhm, fungsi itu tidak ada. Ya mhm, jadinya otomatis yang datang kan tidak ada. Sementara mereka dipaksa untuk take away juga mereka ya nggak mau lah, karena kan mereka pengennya di sana gitu untuk berbincang-bincang gitu. Sementara untuk PHK, karena kami ada yang di mall juga ya, jadi di mhm. mall kan dipaksa tutup karena mallnya tutup, gak mungkin kami buka di mall yang tutup. Terus Betul sekali. betul. Nah, akhirnya memang ada beberapa masih masa training sih, yang masa training-training itu kami kami itu, ya kami off kan gitu. Oke, Sementara karyawan tetap mhm, sih masih bisa bekerja. oke. Nah, sejauh ini, apa yang sudah Bapak lakukan maksudnya untuk meningkatkan, kembali, omset Bapak? Ya, akhirnya memang kita ikutin ya, karena memang kami anak baik, jadi ikutin pemerintah, kami coba lakukan optimasi Mhm, GrabFood, GoFood, terus kami mhm, juga bikin armada takeaway mandiri, mhm, ya, terus kami juga maksudnya delivery order mandiri, dan kami mhm, juga memaksa mereka untuk mau atau berkenan untuk take away. Nah, di samping itu akhirnya kami juga membuat divisi baru, mhm, mengingat jumlah karyawan di kedai itu akhirnya terasa lebih kebanyakan karena mhm. tingkat kunjungan yang sedikit, akhirnya karyawan-karyawan tersebut dialihkan ke divisi baru, yakni divisi frozen food. Oke. Jadi, apakah itu berarti bahwa pandemik ini sudah mengubah, pola pikir Bapak yang awalnya menjual secara langsung menjadi mempunyai alternatif-alternatif lain kah, Pak? Ya, betul. Jadi memang pandemik ini membuat kita merubah strategi, Mhm, channel-channel kita perbaiki, termasuk mhm, digital marketing akhirnya mau nggak mau kita optimalkan. Jadi pandemik ini membuat saya melek mhm, online, mhm. dan beruntung ya udah melek online sebelumnya, hanya tinggal tinggal dioptimasi saja. Dan beruntung Oke, juga karena sudah punya aplikasi GrabFood, GoFood, jadi mhm, ketika hal ini memang dipaksa harus seperti itu, kita heeh. lebih mudah ya. Gitu, Oke, dan kami juga akhirnya berpikir tentang frozen food karena orang kan akhirnya pada nggak berani keluar rumah, pengennya iya, kalau ada makanan nyetop aja di rumah, tapi mhm, kangen mie janda, tapi takut, akhirnya ya mhm, kalau dengan frozen food itu mereka tetap bisa makan mie ayam kami di rumah, mhm. bahkan bisa nyetop dan bisa masak sendiri. Berarti, apakah Bapak merasa masih lebih beruntung daripada usaha-usaha yang lain yang harus, tutup secara permanen? A seperti itu, Pak?
Merasa kalau beruntung ya, dibandingkan karena memang mhm, ya, merasa beruntung karena memang saya kan memang terlibat aktif di banyak komunitas ya, oke, terlibat aktif di banyak komunitas, memiliki banyak sahabat-sahabat di sesama pengusaha bisnis kuliner resto. Banyak di mhm. antara sahabat-sahabat saya yang sudah menutup kedainya jauh-jauh hari. Sejak pandemi muncul, dihajar PSBB belum begitu ketat pun ya mereka sudah tutup gitu. Oke. Nah, berarti PSBB ini, kira-kira mengubah apa dari diri Bapak sendiri? Ya, PSBB itu mengubah cara pandang saya Mhm, bahwa selalu ada cara untuk bisa bangkit, selalu ada cara mhm. untuk bisa menang ya. Oke, Dan kita memang ternyata pebisnis itu nggak boleh tidur, nggak boleh ngerasa nyaman dengan apa yang sudah berlaku sekarang. Jadi oke. akhirnya saya mikir terus Mhm. supaya saya i ya betul, jadi salah satu yang harus kita lakukan adalah ya, kita bisa Oke. beradaptasi dengan keadaan zaman. Jadi, ya akhirnya saya melakukan hal itu. Apakah Bapak pernah kepikiran membuat maksudnya diversifikasi ke frozen food sebelumnya? Sebelum PSBB ini, Pak? Enggak kepikiran, Mbak. Orang Oke. kedai aja udah repot gitu. Oh, gitu ya, Pak. Jadi, apa namanya, jadi pemikiran apa yang Bapak dapatkan dengan, apa, diversifikasi baru itu? Ya, jadi ternyata ada efek positifnya juga. Kami Mhm. dipaksa untuk berpikir yang lain ya, ketimbang Oke, kami hanya memikirkan tentang penambahan produk di kedai, oke. ya. Jadi apa berarti Bapak sudah setelah PSBB ini sudah melakukan action lain selain menjual secara offline, seperti itu, Pak? Ya, jadinya channel yang kita gunakan lebih banyak, Mhm, strategi yang kita mainkan jauh lebih banyak, oke, dan termasuk produk kita bisa memiliki produk baru, yakni frozen heeh, food, bahkan bukan produk baru, tapi divisi baru. oke, Dan sekarang kan PSBB memang sudah mulai masa transisi ya di Jabodetabek, ya, jadi alhamdulillah kedai sudah kembali ramai, tapi tetap dibatasi 40% dari kapasitas yang ada. oke. Nah, berarti apakah PSBB ini mengubah secara, signifikan sasaran-sasaran yang Bapak sudah apa maksudnya, sudah tentukan sejak awal ataukah Bapak masih berjalan dengan sasaran yang sama, Pak? Ya, jadi biasanya kita di akhir tahun atau awal tahun kan bikin bisnis roadmap ya. Oke, Saya kalau bikin bisnis roadmap kan biasanya tahunan. Ya mhm. udah nggak sesuai dengan bisnis roadmap yang kita bikin, memang ini benar-benar luar biasa lah. Ya tatanan baru lah, keren Kalau lah si Opit. kalau dilihat dari angka gimana nih, Pak? Angka omset yang sebenarnya apa, disasar atau ditargetkan oleh usaha Bapak? Ya memang saat ini belum mencapai ke omset normalnya ya, Mhm, tapi yang penting kan masih bisa ada profit, bisa ada oke, gaji buat karyawan oke. gitu. Saya nggak makan nggak apa-apalah. Gitu ya, Pak. Nah, kalau boleh tahu berapa, apa namanya, omset, target yang awalnya yang Bapak targetkan sebelum Covid ini? Ya sebenarnya di tahun ini pengennya ya per bulan ya di angka 500 aja Oke. gitu. Cuman Nah dengan heeh, adanya si Opit ya kita bisa turun setengahnya. oke. Nah, itu target atau realisasi, Pak, sampai sejauh ini? Yang setengah. Ya, Jadi jadi di poin 250 berarti ya, Pak, ya? ya itu realisasi ya. Targetnya Mmm, kita targetnya gini, jadi di 6 bulan pertama itu di angka 500 ya, mhm, di bulan berikutnya kita naik di angka 600 gitu, sehingga di oke, akhirnya itu bisa di angka 7,5. Tapi dengan kondisi kayak gini kita bisa heeh, separuhnya dari tiket aja udah alhamdulillah. Padahal saya juga oke, nggak naikin besar-besar dari target ya, mhm mhm, karena saya lihat kondisi
sebelum ada Covid juga sih kita udah Mhm memprediksi tingkat mhm pertumbuhan ekonomi tidak terlalu bagus-bagus amat. Jadi mhm. kami juga nargetinnya juga nggak terlalu banyak ya untuk bisnis yang ini. Oke. Naikinnya nggak terlalu banyak. Apa namanya, tapi walaupun dengan ada pandemik ini, itu, Bapak masih berasa lebih beruntung karena masih tetap menjalankan usahanya. Nah, tetap mendapatkan keuntungan walaupun terjadi penurunan seperti itu, Pak? Iya, Dan saya mhm, merasa beruntung. dan, Bapak ternyata tadi menyebutkan bahwa pandemik ini sudah membuat Bapak berpikir secara gimana tadi, Pak? Iya, akhirnya saya bisa lebih berpikir kreatif lagi, melakukan perubahan untuk adaptasi terhadap keadaan yang ada. Oke. Jadi untuk kedepannya ini Bapak rencananya akan melakukan hal apa saja ini, Pak? Ya, seperti apa ya, kata Pak Mahfud MD, Covid anggap aja istri sendiri ya, tapi nggak mau juga sih punya istri kayak gitu, Nggak bisa ya kan? dikendalikan ya, Pak, ya? Iya. Iya, akhirnya kita mencoba untuk beradaptasi dengan keadaan, kita memang jangan terlalu berharap banyak dengan target sesuai dengan apa yang kita buat di BRM yang pada awal tahun tersebut, Mhm, dan akhirnya mulai berpikir untuk membuat bisnis baru yang bisnis itu memang bisa lebih survive, karena kan bisnis yang survive saat ini adalah bisnis yang dibutuhkan oleh mereka, oleh orang-orang, dan bisnis yang memang memenuhi beberapa syarat, beberapa unsur, misalkan bisa mhm online. Nah, yang mhm. kedua, siap delivery order, bila perlu free ongkir gitu kan. Iya, Yang ketiga, kita kuatkan reseller. Jadi kalau mhm, perlu karena perumahan rata-rata lockdown, kita punya reseller di masing-masing perumahan lah istilahnya bila mhm. perlu gitu. Ya, yang Oke, keempat ya primary, primary. Jadi kita benar-benar harus punya bisnis produk yang memang primer, kebutuhan primer orang. Ya betul betul. jadinya saya harus belajar untuk menciptakan bisnis yang memang memenuhi unsur-unsur itu. Berarti dengan kata lain, selama pandemik ini dan ke depannya, paling tidak Bapak sudah tahu apa yang akan Bapak lakukan gitu yang akan dijalankan? Akhirnya tahu, tapi Mmm, memang saya butuh juga bahu untuk bersandar gitu, oke, betul betul betul, Pak. Nah, dikuatkan oleh coach ini. semoga semoga makin ini ya, Pak, ya, usahanya tetap berdiri, terus semoga kreativitasnya juga semakin meningkat gitu ya, Pak, ya. Amin Ini amin ini amin. terutama Terima ini targetnya, apakah Bapak masih yakin bahwa target omset di akhir tahun itu masih bisa tercapai? Jadi akhirnya kita berpikir realistik ya, Mhm dengan kapasitas yang dibolehkan 40% tentu mhm kita tidak bisa merasakan kapasitas optimal. mhm Akhirnya hitung-hitungan target omset optimal kita kalikan dengan kapasitas yang ada waktu itu, mhm kita kali berapa lama konsumen ketika makan, kita kali mhm dengan berapa nilai transaksi setiap konsumen, dan kita mhm kali lagi dengan berapa lama jadwal operasional dari kedai kita, tentu mhm. tidak akan bisa seperti itu. Hanya kita harus bikin target yang memang realistik, tapi juga bukan target yang sangat mudah dicapai, supaya kita bisa tetap usaha gitu. Oke. Kira-kira eee, bisakah Bapak mencapai sekitar 60% atau 80% dari target awal sebelum adanya Covid ini kira-kira, Pak? Dengan berbagai strategi yang Dengan baru Bapak sebutkan tadi? dengan berbagai strategi dan bimbingan dari coach, saya kira sih yes. Oke. Berarti setelah ini semoga semua strategi-strateginya juga bisa berjalan dengan baik ya, Pak, ya? Ya, dan mohon dibimbing selalu. Dan terutama adalah Bapak, sangat berpikir kreatif selama, pandemik ini. Itu sangat bagus cara pandang Bapak terhadap pandemik ternyata sudah, maksudnya positif ya, Pak, ya, tidak melihatnya secara hanya negatif, tapi memaksa Bapak untuk berpikir, eee, out of the box atau berbeda gitu ya, Pak, ya? Iya.
Iya. Oke. Siap kalau gitu, Pak. Nah, kalau gitu sesi coaching hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, Pak, ya. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi mentoring. Baik, terima kasih banyak, Ibu atas waktunya dan kesempatan yang sangat berharga ini. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Thank you, Coach. Jadi dibalik sekarang, Heeh, lanjut dibalik ya, dibalik Coach, ya. ya. Oke, sip. Ada waktu berapa menit lagi? Ini ternyata baru terpakai 20 menit, Coach. Oh, jadi kita bisa Iya. pakai coba Sorry, pakai Coach. 20 menit. Sorry, Coach, ini baru terpakai 17 menit. Oke, kita Mhm. langsung pakai ya. Mudah-mudahan Oke. satu kali ini juga keburu. Iya, Baik, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi Nia ya? wabarakatuh. Iya, Mbak Coach. Nia, kita lihat datanya Mbak Nia, dan Mhm. Mbak Nia saat ini baru mau memulai bisnisnya ya? Betul sekali, Coach. Ini jadi saya baru mau memulai bisnis, ayam goreng Korea, Coach. Tapi saya terus terang karena baru memulai pertama kali ini, saya mengalami ketakutan ini, Coach. Oke, sebelumnya saya mau bertanya, apa alasan Mbak Nia memilih untuk berbisnis? Sebenarnya kalau saya melihat, jadi, pandemik ini sudah menutup banyak perusahaan, Coach. Salah satunya perusahaan tempat saya bekerja. Jadi saya tidak mempunyai pilihan lain selain membuka usaha sendiri supaya saya tetap bisa mendapatkan penghasilan, Coach. Oke, jadi supaya dapat penghasilan ya. Betul, Oke, kalau begitu untuk memiliki penghasilan berarti harus memiliki keberanian ya? betul, Coach. Nah, itu dia yang saya tidak miliki, Coach. Berhubung karena melihat, usaha-usaha sejenis di sekitar saya itu banyak yang gulung tikar hanya dalam beberapa bulan seperti itu, dan ini pengalaman pertama saya, jadi saya agak takut melangkah nih. Oke, baik. Kira-kira rasa takut itu positif atau negatif bagi Mbak Nia nih? Sebenarnya saya sadar kalau itu negatif, tapi saya masih belum punya, Ya. keberanian untuk, melakukan hal sebaliknya gitu, Coach. Oke, oke. Jadi sadar bahwa ini negatif, tapi Mhm. tetap belum punya keberanian. Kalau Betul, begitu Coach. boleh nggak saya bertanya tentang strong why? Oke, Strong why. heeh. Alasan Gimana? kuat Mhm, Mbak, mhm. sehingga Mbak memutuskan berbisnis dan bisnis ini benar-benar harus sukses itu apa? Terutama adalah saya ingin bahwa saya bisa berdiri sendiri dengan bisnis ini, tidak bergantung lagi dari gaji, Coach. Nah, tujuan akhirnya Gitu. adalah saya ingin supaya bisnis ini bisa sukses, seperti itu, Coach. Oke. Apakah untuk menjadi sosok yang mandiri dan sukses itu memerlukan rasa takut yang berlebihan? Ah, mungkin memerlukan rasa takut tapi tidak berlebihan seperti saya sepertinya, Coach. Oke. Jadi kalau begitu, apa yang akan Mbak Nia lakukan supaya rasa takut itu bisa manage dengan baik? Mmm, Memiliki strategi mungkin bisa membantu saya, karena, mungkin karena ini merek brand baru, dan belum dikenal orang orang banyak dan targetnya lumayan segmented seperti itu, Coach. Jadi saya, mmm, belum memiliki strategi-strategi khusus bagaimana untuk menarik, pelanggan, padahal ini saya rencananya akan launching di akhir bulan ini, Coach. Wah, tanggal berapa nih launching-nya nih? Rencananya tanggal 27-an seperti itu, Coach. 27 Juni, Juni ya. mhm. Oke, berarti masih ada waktu nih sekitar 2 minggu lagi ya. Iya benar, Coach. Oke. Apa yang paling penting Mbak Nia lakukan ya, Mhm. sehingga Mbak Nia itu bisa memperbaiki mental Mbak Nia dulu? Apa yang paling penting Mbak Nia lakukan? Mmm, saya sudah mencoba membaca beberapa buku motivasi gitu, self development. Selain itu saya Ya. juga,
apa, mmm, membaca buku-buku manajemen seperti itu, mencari strategi-strategi, dan yang terakhir yang saya lakukan ini saya konsultasi dengan coach nih, Coach. Jadi untuk Oke, ini bukan konsultasi ya, kita oh iya coaching. bener, maaf Ya. Coach. Dan Saya bisnis sebagai baru coach jadi saya saya agak tidak bingung, Coach. iya, dan sebagai coach saya tidak bisa ngasih sesuatu solusi apapun, saya hanya bisa bertanya dan mendengar. Oke. Jadi, Mbak Nia Iya, Coach. Mbak Nia tadi sudah membaca banyak buku dan itu saya tahu buku-buku keren ya. Mbak Insya Allah, Nia. Coach. Nah, lalu bagaimana dampaknya setelah membaca buku itu? Untuk sisi mentalnya dulu nih, bagaimana dampak untuk sisi mental? Apakah memang mulai menurunkan rasa takut? Nah, yang saya lihat itu mayoritas buku yang saya baca itu semuanya mencapai keberhasilan itu setelah mereka mengalahkan rasa takutnya masing-masing sebenarnya, Coach. Nah, itu saya jadi Iya. lumayan banyak belajar bahwa sebenarnya, saya cuman perlu untuk membuka pintu itu supaya saya bisa melewati rasa takut saya sebenarnya. Iya, keren sekali ya. Berarti Mbak Nia sebenarnya sekarang sudah udah semakin semakin kurang nih rasa takutnya dan semakin bertambah rasa beraninya, ya kan? Iya sih, Coach. Saya juga merasa seperti itu. Maksudnya sebelum membaca dan sebelum belajar banyak, memutuskan untuk terjun langsung itu perbedaannya memang agak lumayan signifikan, Coach, walaupun masih terasa gitu. Oke, kalau begitu dengan waktu yang sekitar nih saya hitung sih waktu sekitar ya 16 hari lagi ya menuju menuju opening dari bisnis Mbak Nia. Mhm. Berarti Mbak Nia butuh waktu berapa lama untuk memperbaiki mindset-nya, memperbaiki mentalnya ini? Mmm, mungkin tidak begitu lama, Coach, ya. Saya rasa, apa, mungkin kalau saya melihat dari bacaan-bacaan saya itu malah saya harusnya fokus ke strategi-strategi saya, jadi saya tidak berfokus hanya untuk, takut terus, tapi saya harus mulai move on gitu, Coach. Jadi mungkin paling tidak semingguan ini saya harus memperbaiki mental saya sendiri, saya rasa. Oke, jadi saya mau bertanya, hal apa yang akan Mbak Nia lakukan dan ini sangat strategis, sangat penting untuk Mhm. keberlangsungan bisnis Mbak Nia. Setelah kita selesai coaching, apa yang akan Mhm. Mbak Nia lakukan? Yang pertama itu, mengatasi ketakutan saya rasa, Coach. Dengan cara Oke, mungkin saya akan lebih fokus ke mencari strategi-strategi untuk pada saat launching ini usaha saya sudah mulai dikenal orang gitu. Jadi saat launching itu sudah lebih ramai, enggak enggak oke, enggak diem gitu. oke. Jadi yang ketika kita selesai coaching, Mbak Nia Mhm, akan langsung melakukan perbaikan rasa takut, berarti perbaikan mindset dan mental. Lalu saya akan betul. tanya, apa yang akan Mbak Nia lakukan dalam 3 hari ke depan? Sebutkan Mhm, 3 hal yang akan Mbak Nia lakukan dalam tiga mhm. hari ke depan dan ini sangat strategis bagi kesuksesan bisnis Mbak Nia. Mmm. Pertama itu saya rasa karena ini yang paling penting, Coach, saya akan mengenyampingkan rasa takut tersebut dan move on gitu Oke. ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terus, yang kedua, saya akan menemukan strategi strategi yang lebih pas untuk, usaha ini berhubung ini adalah ayam goreng Korea, berarti yang ketiga itu saya harus menemukan target market utama dari produk ini, Coach. Oke. Nah, keren nih, menarik. Jadi yang pertama nanti akan benar-benar memperbaiki mindset dan mentalnya sehingga Mhm, bisa move on dari rasa takut ke rasa berani yang optimal. Lalu yang kedua akan mencari strategi yang terbaik, yang paling tepat untuk kesuksesan bisnis Bania dan yang ketiga akan menjemput target market ya. iya, Nah, saya oke. Oke, saya minta sebutkan 3 strategi yang paling tepat yang harus Mbak Nia lakukan mhm, untuk memastikan
bahwa bisnis ini berjalan lancar? Mmm, pertama, saya akan melakukan social media marketing tuh, Oke, karena sejauh ini mayoritas target market saya itu aktif di media sosial. Nah, kedua itu oke, adalah, sepertinya selain digital marketing, seandainya keadaan normal sebenarnya mengikuti festival-festival kuliner itu menjadi strategi, tapi sepertinya sekarang tidak bisa dijalankan dulu. Melakukan, eee, apa ya, Coach, stabil dalam kualitas dan rasa mungkin menjadi salah satu strategi juga. Maksudnya untuk meningkatkan kepuasan dan return customer seperti itu, Coach. oke, mantap. Oke, berikutnya saya mau bertanya, sebenarnya target market-nya kan katanya sudah ada. Siapa sih target market-nya? Nah, ini karena ini adalah ayam goreng Korea gitu, jadi termasuk salah satu makanan kekinian. Kalau di Magelang ini sampai sekarang belum ada yang membuatnya. Jadi kami mengesetnya ini targetnya ini adalah millennials, anak-anak muda, terutama yang penggemar K-pop seperti itu. Oke. Jadi anak milenial, penggemar Mhm, K-pop mhm. itu kalau di sosial media ngumpulnya di mana? Mayoritas usaha apa maksudnya usia-usia seperti itu sih aktifnya di Instagram. Iya, Coach, Instagram, Oke, Coach. aktifnya di Instagram. Iya. Jadi apa yang akan Mbak Nia lakukan untuk optimasi IG sehingga mereka tahu produk dan bisnis Mbak Nia? Sejauh ini saya cuman kepikirannya itu adalah melakukan paid promotion ke IG-IG yang mempunyai banyak followers sih, Coach. Oke, oke, itu Heeh. satu. Terus Saya belum kepikiran lagi apa yang harus saya lakukan untuk optimalisasi di IG. selain menggunakan iklan, adakah langkah-langkah organik yang akan Mbak Nia lakukan? Sejauh ini hanya menghubungi, teman-teman terdekat atau kolega-kolega untuk meminta mereka untuk menjadi followers. Cuman sejauh ini langkah-langkah organiknya hanya seperti itu, Coach. Belum kepikiran Oke. lagi yang lebih dari itu, Coach. Oke, saya mau bertanya, dengan strategi-strategi seperti yang disebutkan oleh Mbak Nia tadi, Mhm. seberapa yakin Mbak Nia buka langsung laris? Mungkin hanya kalau masih seperti itu saya rasa masih 50%, Coach. Oke, baru 50%. Kalau Iya, begitu, boleh nggak saya bertanya tentang goal dari bisnis Mbak Nia? Karena oke, goal itu harus sudah diukur, saya mau bertanya tentang heeh, angka. oke, Coach. Hmm, Omsetnya berapa sih targetnya? Goalnya omsetnya? Eee, jadi kami sudah melakukan perhitungan kasar untuk omset per bulan nih, Coach. Jadi, untuk awalnya itu kami tidak menarget terlalu tinggi, hanya menarget sekitar 5,4 juta untuk 1 bulan. 5,4 juta itu di bulan pertama, Iya, sampai bulan ya, ke-6. sampai bulan ke-6. Mhm. Dan berarti itu artinya Mbak Nia membutuhkan mendatangkan berapa orang ke kedai atau membutuhkan berapa produk terjual setiap harinya? Dengan angka seperti itu saya membutuhkan paling tidak minimal 6 produk setiap 6, hari, Coach. 6 porsi ya, Iya, 6 porsi per hari. iya. Oke, 6 porsi per hari. Berarti dengan goal atau dengan target 6 porsi per hari, kira-kira dengan cara yang tadi Mbak Nia sebutkan di atas, mungkin Mhm. tercapai nggak? Mmm. Sepertinya masih ada benang merah yang saya belum temukan nih, Coach. Maksudnya, eee, 6 porsi hanya dengan satu cara strategi promosi, yaitu mengiklankan di IG. Hmm. Mungkin saya masih merasa 70% tercapai, seperti itu, Coach. Oke, berarti naik sekarang 70%. Mbak Nia saat ini profesinya apa? Saya baru saja dipecat, Prof,
coach dari pekerjaan saya. Jadi ini menjadi tulang punggung saya, pencaharian saya nantinya. Oke. Tapi sebelumnya tuh di mana? Saya bekerja di perusahaan swasta, coach. Oke. Selain bekerja di perusahaan swasta, Mhm. tidak ada lagi profesi Mbak dia yang lain? Tidak ada, coach. Jadi, Lalu awalnya tidak berpikir untuk menjadi wirausaha sama sekali, akhirnya karena dipecat, jadi saya mulai berpikir untuk wirausaha ini, coach. tapi apakah jaringan atau teman-teman Mbak Nia sebelumnya di tempat bekerja sebelumnya masih mungkin untuk dihubungi dan masih Ah, mungkin untuk mendukung bisnis Mbak Nia? kebetulan teman-teman di kantor saya sebelumnya itu usianya masih pada muda-muda ya, coach, masih di, pertengahan 20 dan mereka juga semua pada suka dengan, drama-drama Korea itu. Saya rasa itu ide yang bagus juga, Coach. Iya iya iya. Saya Saya nggak saya ngasih rasa tahu saya ya, rasa itu Mbak betul betul ya. betul, saya jadi sadar, Coach, ternyata selama ini saya hanya fokus ke orang luar dan saya tidak fokus kepada orang-orang yang di sekitar saya itu yang ternyata masih bisa untuk saya, apa, garap gitu, Coach. Nah, oke, dengan Oke. tambahan tadi kira-kira berapa persen keyakinan atas ketercapaian 6 porsi per hari? eee Saya lebih optimis itu sudah bisa di atas 90%, Coach. Jadi, Sudah bisa di atas sembilan puluh iya, persen. Oke. saya jadi sadar bahwa ternyata saya sangat lupa, teman-teman sekitar saya itu juga banyak yang menyukai K-pop dan saya kemarin tidak menargetkan mereka. Sepertinya Mbak Nia memilih saya sebagai coach juga karena saya wajah-wajahnya oriental ya, seperti Pak. Ada keturunan Korea ya, Coach, ya? Oke, jadi kalau begitu udah di atas 90%. Kalau boleh tahu tepatnya di angka berapa persen? Untuk 6 porsi per hari, 95% bisalah, Coach. 95%. Oke, Iya. kalau saya boleh bertanya, bagaimana cara Mbak Nia untuk bisa memastikan keyakinan Mbak Nia di atas 100%? Mbak Nia perlu melakukan apa lagi? Mmm, jadi target market saya sudah spesifik dan saya Mhm. barusan mendapat, saya barusan sadar bahwa, oh ya masih ada target market yang saya bisa garap. Saya rasa untuk 100% mungkin saya akan, masuk ke ini, mmm, soalnya yang karena mereka penggemar Korea biasanya mereka punya fanbase kan ya, Coach, ya. Iya. Mungkin Iya. saya bisa juga masuk ke situ, Coach. Maksudnya mempromosikan produk saya ke fanbase-fanbase itu. Iya, dengan, mempromosikan di fanbase, bahkan terlibat aktif di fanbase tersebut, menjadi bagian dari komunitas fanbase tersebut, Iya. maksud Bania adalah semakin banyaknya orang yang mengenal Bania dan semakin dekat ke Bania dan orang-orang yang dekat pasti akan mendukung Bania kan? Maksudnya itu ya? Saya rasa iya benar, Coach. Jadi, Jadi kalau saya jadi begitu lebih sadar bahwa sebenarnya saya masih bisa mendapatkan, target saya masih bisa lebih maksimal daripada yang saya bayangkan sebelumnya. apakah ini artinya bahwa keyakinan Bania sudah di atas 100%? Saya rasa pada saat, ngobrol-ngobrol santai seperti ini, ketakutan saya menjadi lebih menurun, itu pertama. Jadi, saya rasa karena saya semakin jelas, saya sudah semakin tahu bahwa segmented target, tapi target saya tidak hanya di satu titik saja, itu membuat saya jadi lebih yakin. Mantap, keren sekali Mbak Nia, dan mohon maaf karena waktu kita terbatas, jadi kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri,
Saya ingin kembali bertanya ke Mbak Nia, apakah Mbak Nia sekarang sudah cukup yakin untuk menjalankan bisnisnya? Mmm, awalnya sangat tidak yakin seperti yang tadi saya ceritakan di awal, tapi ternyata ada, ngobrol-ngobrol seperti ini malah membuat saya jadi lebih terbuka pikirannya, Coach. Jadi lebih berani seperti itu, Coach. Lebih berani dan yakinkah? Insya Allah saya jadi lebih yakin bahwa ternyata ada hal-hal yang luput dari perhatian saya sebelumnya yang membuat saya takut, tapi dan saya rasa masih ada strategi-strategi yang ternyata bisa saya jalankan, Coach. Dan itu Ya, membuat saya mantap. lebih yakin. Oke, jadi PR-nya adalah saya minta Mbak Nia untuk mengirimkan ya Mhm, mhm. action plan Mbak Nia selama 16 hari ke depan. Jadi Oke. sampai opening itu silahkan Mbak Nia untuk tuliskan dan kirimkan ke email yang sudah saya kirim tadi ya. Oke, siap siap, Oke, Coach. Terima kasih oke, banyak, Mbak Coach. Nia, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Coach Haris. Jadi, berarti Ya, setelah ini saya record, yang mau upload ke YouTube saya atau Coach Haris? Mbak Nia aja lah. Oke, siap siap, Coach. Nanti saya share link-nya ya, Coach, ya. Siap, nanti saya subrek. Amin. Oke, terima kasih Coach, ini berhubung juga pas waktunya sudah mau habis. Iya, Oke, iya. saya akhiri. Terima kasih Sukses ini, ya. ya role play kita hari ini insya Allah alhamdulillah berjalan lancar ya, Coach, ya. Ya, amin. Yang penting Eee, kan kita bermanfaat ya. amin. Iya, terima kasih banyak Coach atas Tugas waktunya tugas itu dan nomor sarannya. 2. Terima kasih juga atas Sama-sama. saran-sarannya, Coach. Sama-sama. Oke, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach. Warahmatullahi wabarakatuh.